Impact Kids. Halo anak-anak, senang sekali bisa bertemu di Impact Kids. Bersama saya Ibu Marlina, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang tolong dan Roh Kudus yang menolong sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mencium wangi-wangi atau bau yang harum? Wah, pasti pernah ya mencium wangi bunga yang harum atau pengharum ruangan yang harum atau mungkin parfum yang dipakai oleh mama atau oleh papa. Pasti wanginya harum sekali ya. Ya, belum tentu kalian suka dengan wanginya, tapi pasti ada wangi yang kalian suka dan itu yang membuat kalian senang ya. Ya, mungkin kalian bisa mengingat-ingat wangi apa yang bisa membuat kalian senang ketika mencium wangi itu. Atau bisa juga mencium masakan dari mama kalau mama sedang masak. Ya, firman Tuhan yang mengatakan bahwa kami atau anak-anak Tuhan adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan antara mereka yang binasa. Maksudnya bagaimana ya? Nah, anak-anak, bagaimana kita bisa menjadi bau yang harum atau wangi di tengah-tengah teman-teman kita, di tengah keluarga kita, atau dimanapun kita berada, atau juga di sekolah. Bagaimana kita bisa menjadi bau yang harum di antara banyak orang? Bukan artinya kita harus pakai parfum terus setiap hari atau kita terus bawa pewangi ruangan tiap hari, enggak ya. Atau juga mungkin bawa bunga tiap hari, enggak juga seperti itu. Tapi boleh juga kalau kalian mau bawa bunga, mau kalian kasih ke teman-teman atau dikasih ke guru atau kasih orang tua, itu boleh juga. Tapi yang dimaksud dengan firman Tuhan, bau yang harum dari Kristus adalah dari perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kita. Ya, itu yang akan mencerminkan atau memberikan bau yang harum di tengah-tengah orang yang diselamatkan dan di antara orang yang binasa. Bagaimana kita bisa menjadi bau yang harum? Ya, dengan perkataan yang baik, tidak berkata kasar, tidak berkata yang tidak sopan, atau juga tidak berkata-kata dengan penuh amarah. Ya, itu bisa dijadikan bau yang harum dari Kristus, karena Kristus adalah pribadi yang sangat luar biasa. Kristus tidak pernah bicara kasar, tidak pernah bicara tidak sopan, atau bicara dengan membentak-bentak. Tuhan Yesus tidak pernah seperti itu. Jadi bagaimana kita menjadi bau yang harum dari Kristus? Ya, kita melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus contohkan seperti tadi. Bicara dengan nada yang baik, kemudian tidak dengan bahasa yang tidak sopan atau kata-kata yang kasar, ya seperti itu. Nah, selain dengan perkataan, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menjadi bau yang harum dari Kristus? Ya, dengan tingkah laku kita. Kita bisa jadi penolong, kita bisa membantu teman-teman yang mungkin bisa kita bantu. Misalnya kalau ada teman-teman yang pada waktu istirahat tidak membawa makanan. Nah, anak-anak membawa makanan lebih, bisa dikasihkan sama teman yang tidak membawa makanan. Itu bisa menjadi bau yang harum
dari Kristus. Karena Tuhan Yesus juga adalah sosok yang suka memberi. Jadi kita bisa meniru teladan Tuhan Yesus untuk memberi, menolong, atau juga melakukan hal-hal baik. Selain itu, tingkah laku kita seperti apa? Nah, kalau bangun pagi, apakah anak-anak langsung membereskan tempat tidur? Atau langsung pergi dan membiarkan tempat tidur berantakan? Ini bisa dilakukan untuk menjadi bau yang harum dari Kristus. Sepertinya sederhana ya, merapikan atau membersihkan tempat tidur. Ketika kalian bangun tidur, itu akan menjadi bau yang harum dari Kristus. Ya, bau yang harum dari Kristus terpancar dari apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Ya, bau yang harum dari Kristus itu akan menjadi kesaksian bagi orang-orang atau teman-teman atau siapapun yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, semangat ya untuk terus menjadi bau yang harum dari Kristus, yaitu dengan menjadi saksi dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau kita merasa tidak mampu, kalau kita merasa tidak sanggup, percayakan kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan menolong kita. Bagaimana kita mempunyai Roh Kudus? Yaitu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus yang menolong kita setiap hari, setiap saat, dan tidak pernah meninggalkan kita. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang bagaimana menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi teman-teman kami, bagi orang tua, bagi keluarga, dan bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan Roh Kudus untuk memampukan kami melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, dan biarlah itu semua boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi di Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.